Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Tiang Politik, channel yang aduh deh gila banget. Panik, panik, ada yang panik. Presiden Prabowo tercinta kembali menepati janjinya. Beliau sudah nggak tahan lagi. Rakyat sudah ingin RUU perampasan aset disahkan, tapi seolah-olah DPR mengulur-ngulur waktu terus. Apakah Presiden Prabowo tercinta harus mengeluarkan Perpu? Gimana teman-teman, setuju? Ya udah, kita simak aja. Rakyat sudah lapar keadilan, tapi meja DPR masih membeku. Pak Prabowo sudah kasih kode keras mau sikat kebocoran anggaran, tapi orang dalam Senayan malah asyik main drama ulur waktu. Pilihannya cuma satu, DPR sahkan sekarang atau Presiden harus ambil jalur pintas lewat Perpu. Banyak yang bilang Perpu itu otoriter, tapi buat rakyat, lebih baik Presiden tegas daripada aset negara terus-terusan dimaling tikus berdasi. Menurut kalian, mending nunggu DPR yang lambat atau langsung sikat pakai Perpu? Tapi sebelum kita bedah siasat mereka, saya ingin tahu seberapa besar barisan kita hari ini. Video ini bukan cuma soal berita, ini adalah perlawanan kita terhadap mafia dan pejabat korup yang selama ini kenyang memakan hak-hak rakyat kecil. Jika Anda sudah muak melihat ketidakadilan, jika Anda ingin melihat para perampok uang rakyat itu jatuh miskin seakar-akarnya, tekan tombol like sekarang juga sebagai bentuk absen perlawanan kita. Jangan biarkan suara ini berhenti di Anda. Subscribe dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial kalian. Semakin banyak yang menonton, semakin gemetar mereka di sana, karena tahu rakyat sudah mulai bersatu dan tidak bisa lagi dibohongi. Dan yang paling penting, saya ingin tahu dari mana saja kekuatan rakyat hari ini berkumpul. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, rakyat sudah sadar, rakyat sudah pintar, dan kita siap mengawal harta negara kembali ke tangan rakyat. Simak video ini sampai detik terakhir, karena di akhir nanti Anda akan tahu siapa saja yang sebenarnya sedang ketakutan. Bayangkan kita hidup di sebuah lingkungan di mana setiap hari rumah kita kemalingan. Kita tahu siapa malingnya, kita lihat mereka pakai jam tangan mewah hasil curian itu di depan muka kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena hukum mengharuskan kita mencari bukti yang hampir mustahil ditemukan. Inilah gambaran besar mengapa negara kita terasa berjalan di tempat. Uang yang seharusnya bisa membangun puskesmas di pelosok, memperbaiki jembatan yang mau roboh, atau menurunkan harga subsidi pupuk, justru menguap masuk ke kantong-kantong pribadi mereka yang duduk manis di kursi empuk kekuasaan. Masalah utamanya bukan karena kita tidak punya polisi atau jaksa, tapi karena kita kekurangan senjata yang paling ditakuti oleh para mafia anggaran, yaitu kemiskinan. Bagi seorang koruptor, penjara itu seringkali tidak ada harganya. Mereka bisa menyulap sel tahanan menjadi kamar hotel berbintang atau keluar masuk dengan alasan sakit yang dibuat-buat. Tapi kalau asetnya disita sampai ke akar-akarnya, kalau rumah mewahnya diambil, kalau rekening keluarganya dibekukan, dan mereka dipaksa kembali hidup sederhana seperti rakyat yang mereka tindas, itulah hukuman yang paling mematikan. Disinilah letak drama besar yang sedang terjadi di gedung DPR saat ini. Ada sebuah aturan yang namanya RUU Perampasan Aset. Aturan ini ibarat mesin pemindai atau X-ray yang bisa melihat harta-harta gaib. Selama ini kalau ada pejabat punya harta 100 miliar, padahal gajinya cuma 20 juta sebulan, penegak hukum harus kerja rodi membuktikan dari mana uang itu dicuri. Prosesnya bisa bertahun-tahun, dan seringkali di tengah jalan buktinya hilang atau saksinya disuap. Akhirnya, si pejabat bebas dan tetap kaya raya. RUU Perampasan Aset ini membawa logika yang sangat sederhana dan mematikan. Pembuktian terbalik. Artinya, kalau harta Anda tidak masuk akal dibanding pendapatan resmi, Anda sendiri yang wajib membuktikan di depan pengadilan kalau uang itu halal. Kalau Anda bilang itu warisan, tunjukkan suratnya. Kalau Anda bilang itu hasil usaha, tunjukkan pajaknya. Jika Anda cuma bisa diam atau bilang itu titipan, maka negara tidak perlu menunggu Anda memakai rompi orange untuk menyita harta tersebut. Asetnya langsung diambil kembali oleh negara untuk kepentingan rakyat. Tapi kenapa aturan sehebat ini justru jalan di tempat? Kenapa DPR seolah-olah alergi setiap kali topik ini dibahas? Kita harus jujur, disinilah terjadi konflik kepentingan yang sangat amis. Nyuruh wakil rakyat menandatangani fakta pembangunan jebakan tikus paling canggih sedunia. Mereka tahu betul, begitu aturan ini disahkan, banyak di antara mereka yang tidak akan bisa tidur nyenyak.
Mereka khawatir koleksi mobil mewah di garasi, tanah berhektar-hektar atas nama sopir, atau deposito di luar negeri akan terdeteksi. Rakyat sering bertanya, kenapa aturan seperti UU Cipta Kerja yang ribuan halaman bisa selesai dalam waktu sekejap, bahkan diketok palu tengah malam saat kita tidur? Tapi kenapa RUU perampasan aset yang draftnya sudah ada sejak bertahun-tahun lalu selalu punya alasan untuk ditunda? Alasannya selalu sama, butuh kajian mendalam, takut melanggar hak asasi, atau khawatir disalahgunakan. Padahal, hak asasi mana yang lebih penting? Hak asasi koruptor untuk tetap kaya dari hasil mencuri, atau hak asasi jutaan rakyat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak? Kita sedang menonton sebuah sirkus politik di mana para pemainnya berusaha mengulur waktu sampai kita lupa. Mereka berharap isu ini tenggelam oleh berita-berita viral lainnya. Inilah mengapa persatuan kita sebagai rakyat sangat penting. Kita harus terus bersuara agar mereka sadar bahwa kita tidak sedang tidur. Kita sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Jangan biarkan meja di Senayan itu terus membeku, sementara perut rakyat terus melilit karena keadilan yang tak kunjung datang. Kesabaran kita ada batasnya, dan batas itu sudah lama lewat. Jika mereka tidak mau menjadi wakil rakyat yang bersih, maka jangan salahkan jika rakyat sendiri yang akan menagih janji itu dengan cara yang lebih tegas. Tuh, dengerin. Jangan sampai rakyat bertindak. Rakyat juga punya batas kesabaran. Lagi pula, kenapa sih kayaknya takut banget? Kalau nggak macem-macem, ya nggak usah khawatir. Lagi pula, ini untuk kebaikan kita bersama. Ingat, jabatan itu sementara. Nggak selamanya kalian jadi pejabat. Ya udah, kita simak lagi. Setelah kita memahami betapa mengerikannya efek RUU ini bagi para tikus berdasi, mari kita bedah lebih dalam mengenai skenario yang paling ditakuti oleh mereka yang duduk di gedung kura-kura, yaitu munculnya kartu sakti dari istana. Banyak dari kita mungkin sering mendengar istilah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bagi orang awam, anggaplah Perpu ini sebagai tombol darurat yang hanya bisa ditekan oleh Presiden ketika keadaan sudah dianggap genting dan DPR dirasa sudah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan mendesak rakyat. Sekarang, coba kita pakai logika sederhana. Jika rumah Anda sedang kebakaran, apakah Anda akan menunggu rapat RT yang bertele-tele untuk memutuskan jenis selang apa yang akan digunakan? Tentu tidak. Anda akan mengambil tindakan tercepat untuk memadamkan api. Begitu jugalah kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Korupsi bukan lagi sekadar penyakit biasa, tapi sudah menjadi kebakaran besar yang melalap uang rakyat setiap detik. Pak Prabowo sudah berkali-kali memberikan sinyal bahwa beliau ingin menutup segala kebocoran anggaran. Beliau tahu bahwa tanpa alat yang kuat seperti UU perampasan aset, janji-janji swasembada pangan atau makan bergizi gratis akan sulit terwujud karena dananya habis, dikunyah oleh oknum-oknum rakus. Namun, drama yang kita lihat di Senayan justru menunjukkan pemandangan yang sebaliknya. Ketika Presiden sudah memberikan umpan lambung berupa draft RUU, para pemain di DPR malah asyik benerin tali sepatu sambil lirik-lirik jam tangan mahal mereka. Mereka seolah menantang dengan berkata, kalau pemerintah berani, ya keluarkan saja perpunya. Ini adalah strategi politik yang sangat licik. Mereka ingin membuang bola panas ke tangan Presiden. Jika Presiden mengeluarkan perpu, mereka akan berteriak di media bahwa Presiden itu otoriter, tidak demokratis, atau melangkahi wewenang parlemen. Tapi jika Presiden diam saja, mereka bisa terus mengulur waktu sampai masa jabatan mereka habis, dan harta haram mereka tetap aman tersimpan. Inilah alasan mengapa kita sebagai rakyat harus berdiri di belakang langkah tegas. Kita harus paham bahwa narasi, demokrasi, seringkali dipakai oleh oknum pejabat hanya untuk melindungi kenyamanan mereka sendiri. Mereka bicara soal hak asasi manusia, HAM, koruptor saat asetnya mau disita. Tapi mereka lupa pada hak asasi jutaan anak Indonesia yang putus sekolah karena dananya dikorupsi. Mereka bicara soal proses hukum yang panjang, padahal itu hanyalah cara untuk memberi waktu bagi mereka mencuci uang atau menyembunyikan aset ke luar negeri sebelum hukum bisa menyentuhnya. Pertanyaannya, apakah kondisi saat ini sudah masuk kategori kegentingan yang memaksa sehingga perpu harus keluar? Bagi kita rakyat kecil, jawabannya jelas. Sudah. Genting itu adalah ketika orang tua bingung besok mau masak apa karena harga kebutuhan pokok mahal. Sementara di berita kita lihat ada oknum pejabat yang punya kebun sawit berhektar-hektar atas nama sopir atau asisten rumah tangganya.
Genting itu adalah ketika anak muda sulit mencari lapangan kerja, sementara uang negara triliunan rupiah bocor setiap tahunnya. Jika DPR terus-terusan bersembunyi di balik alasan, kajian mendalam, atau masih belanja masalah, maka Perpu adalah satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal. Kita harus mengerti bahwa RUU perampasan aset ini memiliki kekuatan yang disebut Non-Conviction-Based Asset Forfeiture. Istilah keren ini sebenarnya punya arti yang sangat simpel. Negara bisa menyita harta yang tidak jelas asal-usulnya tanpa harus menunggu si pemilik masuk penjara dulu. Selama ini, koruptor itu bisa tertawa lebar. Kenapa? Karena meskipun mereka masuk penjara, keluarga mereka masih bisa hidup mewah 7 turunan pakai uang hasil garongan tersebut. Penjara bagi mereka cuma masa istirahat sementara. Tapi, kalau asetnya disita duluan lewat mekanisme ini, mereka tidak punya modal lagi untuk menyuap aparat, tidak punya modal lagi untuk bayar pengacara mahal, dan tidak punya modal lagi untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Inilah yang membuat mereka gemetar. DPR saat ini sedang bermain watak. Ada kesan kuat bahwa mereka sedang menjalankan misi, saling jaga. Kamu jangan usik harta saya jangan usik harta kamu. Sebuah solidaritas yang mengharukan antar sesama kolektor barang mewah, tapi merupakan pengkhianatan nyata bagi rakyat yang membayar gaji mereka. Kita sering melihat UU yang menguntungkan penguasa modal bisa disahkan secepat kilat, bahkan di tengah malam saat kita sedang terlelap. Tapi kenapa untuk urusan memiskinkan maling uang rakyat, mereka mendadak jadi sangat teliti dan hati-hati? Ini adalah standar ganda yang sangat memuakkan. Jika sampai akhir tahun 2026 ini meja pimpinan DPR masih beku, maka tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo selain menjadi eksekutor. Rakyat butuh presiden yang berani, salah, di mata politisi demi benar di mata keadilan. Kita butuh sapu yang kuat untuk membersihkan lantai republik ini yang sudah sangat berminyak karena noda korupsi. Jika sapu itu disembunyikan oleh orang dalam gedung kura-kura, maka presiden punya hak untuk membuat sapu baru lewat jalur Perpu. Suara rakyat di kolom komentar, di media sosial, dan di warung-warung kopi adalah bahan bakar bagi keberanian presiden. Jangan pernah merasa suara Anda tidak berguna. Para pejabat itu sangat memantau apa yang sedang viral. Mereka takut pada persatuan rakyat yang sudah mulai pintar dan melek politik. Mereka ingin kita tetap diam dan hanya menonton drama mereka di TV. Tapi hari ini kita tunjukkan bahwa rakyat sudah lapar akan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji manis di atas baliho. Kita tidak butuh pidato soal demokrasi jika ujung-ujungnya aset hasil garong uang rakyat masih bisa dipakai foya-foya. Kita ingin melihat koruptor itu jatuh miskin sejati, hingga mereka merasakan apa yang dirasakan rakyat. Bingung besok mau makan apa. Itulah keadilan yang paling hakiki yang sedang kita perjuangkan melalui RUU perampasan aset ini. Jika DPR tetap menutup pintu depan dengan kunci kepentingan mereka, maka kita akan dukung presiden untuk lewat pintu darurat demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kita sampai pada bagian yang paling membuat banyak orang di Senayan mendadak susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Jika di bagian sebelumnya kita bicara soal drama politik dan jalur pintas presiden, sekarang kita masuk ke jantung dari aturan ini, yaitu sebuah sistem yang akan merubah total cara kita melawan maling uang rakyat. Namanya terdengar teknis, tapi logisnya sangat sederhana. Pembuktian terbalik. Inilah pasal nuklir yang selama puluhan tahun selalu mental di depan pintu DPR. Kenapa? Karena pasal inilah yang akan meruntuhkan tembok pertahanan terakhir para koruptor dan mafia anggaran yang selama ini merasa kebal hukum karena harta mereka disembunyikan dengan sangat rapi. Mari kita bicara pakai bahasa kita sehari-hari. Selama ini, hukum di Indonesia itu ibarat kita melihat seseorang membawa TV keluar dari rumah tetangga kita di tengah malam. Meskipun kita yakin itu pencuri, jaksa atau polisi harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa TV itu benar-benar hasil curian. Si pembawa TV cukup diam saja, pasang muka tembok, dan bilang, buktikan saja kalau ini hasil nyolong. Nah, dalam kasus korupsi, membuktikan nyolongnya itu sangat sulit. Uang hasil korupsi itu licin, bisa diputar lewat perusahaan cangkang, dititipkan ke nama supir, atau diubah jadi kepingan emas yang disimpan di gudang rahasia. Seringkali, karena jaksanya tidak mampu mencari bukti dokumen yang sah, si pejabat korup ini bebas melenggang kangkung sambil tetap memamerkan kekayaannya. RUU perampasan aset dengan sistem pembuktian terbalik akan memutar logika kuno itu 180 derajat.
Lewat aturan ini, negaralah yang balik bertanya, "Halo Bapak pejabat yang terhormat, Anda punya gaji resmi 30 juta sebulan, tapi kenapa di garasi ada mobil harga 5 miliar? Kenapa anak Anda sekolah di luar negeri pakai biaya yang kalau dihitung-hitung butuh gaji 100 tahun Anda? Sekarang, silakan Bapak buktikan dari mana asal semua harta itu." Di sini, si pejabat tidak bisa lagi diam. Dia harus membawa bukti potong pajak, bukti warisan yang sah, atau bukti usaha yang legal. Jika dia tidak bisa membuktikan asal-usul hartanya secara logis, maka hukum akan menganggap harta itu adalah kekayaan yang tidak wajar, unexplained wealth, dan negara berhak menyitanya saat itu juga. Inilah yang menyebabkan kepanikan massal di gedung kura-kura pada Mei 2026 ini. Mereka tahu betul banyak di antara mereka yang profil kekayaannya tidak akan pernah bisa sinkron dengan slip gaji mereka. Selama ini mereka berlindung di balik kalimat, asas praduga tak bersalah. Mereka bilang, "Jangan tuduh saya korupsi kalau belum ada vonis hakim." Padahal, harta mereka sudah berteriak lebih kencang daripada mulut mereka. Rakyat sudah lelah dengan alasan hak asasi manusia yang selalu dipakai untuk melindungi hak para koruptor tetap kaya raya. Mana hak asasi rakyat untuk mendapatkan jalan yang tidak berlubang? Mana hak asasi petani untuk mendapatkan pupuk murah? Uang untuk itu semua ada di dalam rumah-rumah mewah yang asal-usulnya remang-remang tersebut. Kita harus mengerti bahwa pembuktian terbalik ini bukan berarti negara menjadi sewenang-wenang. Jika hartanya memang dari hasil dagang yang jujur sebelum jadi pejabat, ya tinggal tunjukkan buktinya, masalah selesai. Tapi kalau hartanya didapat dari hasil main mata, proyek infrastruktur atau menjual izin tambang, disitulah mereka akan mampus. Itulah kenapa naskah akademik RUU ini selalu dikembalikan, diminta direvisi lagi, atau ditunda pembahasannya dengan alasan mau dipelajari lebih dalam. Apa yang mau dipelajari lagi selama bertahun-tahun? Rakyat saja sudah hafal di luar kepala alasannya. Mereka sedang mencari celah agar aset pribadi mereka tetap aman sebelum undang-undang ini benar-benar diketuk palu. Ada narasi yang sering dilempar oknum politisi bahwa aturan ini bisa jadi alat balas dendam, politik atau abuse of power oleh aparat. Mari kita jawab dengan logika rakyat kecil. Lebih baik kita punya risiko aturan yang tegas daripada kita membiarkan kepastian bahwa negara ini terus dirampok sampai bangkrut. Pengawasan tentu penting. Tapi jangan jadikan alasan pengawasan sebagai tameng untuk menunda keadilan. Kita butuh koruptor itu bukan cuma masuk penjara yang fasilitasnya seperti hotel bintang 5, tapi kita butuh mereka miskin sejati. Kita ingin mereka merasakan bagaimana rasanya mengantre bansos, bagaimana rasanya bingung membayar biaya sekolah anak, persis seperti rakyat yang uangnya mereka embat tanpa rasa bersalah. Pak Prabowo sudah berkali-kali menegaskan bahwa beliau tidak akan ragu menarik aset hasil curian itu. Beliau butuh amunisi, dan amunisi itu adalah RUU perampasan aset ini. Bayangkan berapa triliun uang negara yang bisa kembali untuk membangun negeri ini jika pasal pembuktian terbalik ini berjalan. Kita tidak perlu lagi banyak berutang ke luar negeri, kalau harta yang dimaling di dalam negeri bisa kita ambil balik semua. Ini bukan soal benci pada orang kaya, tapi soal benci pada orang yang kaya dari cara-cara kotor yang menindas rakyat banyak. Sekarang, bola itu ada di tangan mereka yang katanya wakil rakyat. Jika mereka menolak pasal pembuktian terbalik ini, sebenarnya mereka sedang mengirimkan pesan jelas kepada kita. Kami tidak siap jujur dan kami tidak siap transparan. Mereka seolah-olah mengatakan bahwa menjadi pejabat adalah jalan untuk memperkaya diri sepuasnya tanpa boleh ditanya-tanya. Itulah penghinaan terbesar bagi martabat rakyat Indonesia. Persatuan kita adalah kunci. Teruslah pantau pergerakan di Senayan. Jika mereka tetap bungkam, tetap dingin, dan tetap asyik belanja masalah sampai akhir periode jabatan, maka jangan salahkan kalau rakyat kehilangan kepercayaan total kepada institusi yang namanya DPR. Kita ingin bukti nyata bahwa negara tidak kalah oleh segelintir orang yang takut miskin gara-gara hartanya hasil maling. Rakyat sudah kenyang makan janji. Sekarang saatnya kita menagih bukti. Keadilan harus tegak, meskipun langit harus runtuh, dan itu dimulai dari keberanian untuk menyita kembali apa yang seharusnya milik rakyat. Mari kita kawal sampai RUU ini menjadi kenyataan, atau kita dukung penuh Presiden untuk mengambil langkah paling ekstrim demi menyelamatkan masa depan NKRI. Di tengah hiruk-pikuk berita tentang korupsi yang seolah tak pernah ada habisnya, di tengah rasa sesak melihat kemewahan yang dipamerkan di atas penderitaan rakyat, kami,
rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat hanya untuk sesuap nasi, masih memilih untuk tidak menyerah pada rasa putus asa. Kami menuliskan harapan ini bukan dengan tinta emas, melainkan dengan ketulusan hati yang paling dalam, karena kami masih ingin percaya bahwa di antara deretan kursi kekuasaan itu, masih ada nurani yang belum mati. Kami masih ingin percaya bahwa di negeri ini masih ada pejabat yang bersih, yang hatinya tidak terbuat dari batu, dan yang tangannya tidak kotor oleh uang haram. Harapan kami sangat sederhana namun mendalam. Kami merindukan sebuah Indonesia di mana keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu membeli hukum. Kami memimpikan sebuah hari di mana RUU perampasan aset bukan lagi sekadar draft yang berdebu di laci meja DPR, melainkan sebuah palu yang diketuk dengan gagah berani untuk memiskinkan para pengkhianat bangsa. Kami ingin percaya bahwa masih ada pemimpin yang cukup berani untuk berdiri tegak di depan para mafia dan berkata, "Cukup, negara ini bukan milik kelompokmu, negara ini milik seluruh rakyat Indonesia." Kepada Anda, para pejabat yang masih memegang teguh sumpah jabatan di bawah kitab suci, kami titipkan harapan besar ini. Kami tahu betapa berat beban yang Anda pikul. Kami tahu betapa sunyinya berdiri di jalan yang benar ketika orang-orang di sekitar Anda mungkin memilih jalan yang gelap. Namun, ketahuilah bahwa setiap langkah jujur yang Anda ambil adalah napas baru bagi kami. Ketika Anda menolak suap, ketika Anda memperjuangkan transparansi, dan ketika Anda berteriak paling keras untuk mengesahkan undang-undang yang mampu menyita harta hasil jarahan, Anda sedang menghidupkan kembali harapan kami yang hampir padam. Kami membayangkan Indonesia yang bebas korupsi bukanlah sebuah negeri dongeng yang mustahil. Kami membayangkan sebuah negeri di mana uang pajak kami benar-benar berubah menjadi jalan yang mulus di pelosok desa, menjadi gedung sekolah yang tidak roboh diterjang hujan, dan menjadi biaya pengobatan yang terjangkau bagi ibu-ibu yang sedang berjuang melahirkan. Kami merindukan Indonesia di mana anak-anak muda tidak perlu merasa kecil hati saat mencari kerja, karena jabatan tidak lagi dijual belikan oleh para mafia. Semua kemajuan itu hanya bisa dimulai jika kita punya keberanian untuk memutus urat nadi korupsi melalui UU perampasan aset. Tanpa undang-undang itu, koruptor hanya akan merasa dipenjara sejenak untuk kemudian pulang dan menikmati harta yang telah mereka sembunyikan. Kami ingin mereka tahu bahwa mencuri uang rakyat berarti kehilangan segalanya, tanpa sisa, tanpa ampun. Kepada beliau, pemimpin yang saat ini sedang berjuang keras membawa gerbong besar Indonesia menuju keberanian itu, doa kami mengiringi setiap langkah Anda. Kami rakyat kecil mungkin tidak punya kuasa politik. Kami tidak punya uang triliunan untuk mendukung kebijakan. Tapi kami punya doa-doa yang tulus yang kami panjatkan di setiap sujud dan di setiap heningnya malam. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna kepada Anda. Semoga setiap hembusan napas Anda diberikan kekuatan untuk tetap teguh. Dan setiap pikiran Anda diberikan kejernihan untuk melihat mana yang benar-benar membela rakyat dan mana yang hanya memakai topeng. Semoga Tuhan menjaga Anda dari segala fitnah, dari segala tipu daya mereka yang merasa terancam oleh kejujuran Anda. Kami berdoa agar Anda diberikan umur yang panjang dan berkah, sehingga Anda sempat melihat dengan mata kepala sendiri sebuah Indonesia yang bersih, sebuah Indonesia yang disegani dunia karena integritasnya, bukan karena kekayaan para koruptornya. Semoga kekuatan lahir dan batin senantiasa menyertai Anda, agar tidak pernah merasa lelah menghadapi tembok-tembok penghalang di gedung-gedung tinggi sana. Kami percaya, kebenaran mungkin bisa kalah dalam 1-2 pertempuran, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah dalam peperangan akhir. RUU perampasan aset adalah medan tempur martabat kita sebagai bangsa. Jika undang-undang ini lahir, itulah kemenangan terbesar rakyat Indonesia dalam sejarah modern. Itu akan menjadi bukti bahwa kita bukan bangsa pembiar, tapi bangsa yang menghargai kejujuran dan membenci kecurangan. Tetaplah berani, tetaplah bersih. Jangan pernah merasa sendirian, karena di belakang Anda ada jutaan pasang mata rakyat kecil yang menaruh harapan. Ada jutaan tangan yang menengadah ke langit memohon perlindungan untuk Anda, dan ada jutaan hati yang siap mendukung setiap langkah tegas yang Anda ambil demi masa depan anak cucu kami. Kami tidak butuh pejabat yang pintar bersilat lidah. Kami butuh pejabat yang punya nyali untuk memiskinkan maling uang rakyat. Semoga Indonesia yang bebas korupsi bukan lagi sekadar jargon kampanye, melainkan warisan berharga yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Dan semoga Anda, para pendekar keadilan, selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, dan tetap setia pada nurani hingga garis akhir perjuangan. Amin. Terima kasih, Pak. Kami rakyat kecil melihat dan merasakan keberanian Anda.
Di tengah kepungan orang-orang yang hanya memikirkan perut sendiri, Anda berdiri tegak seperti karang untuk membela harta negara. Pujian setinggi langit kami berikan kepada Anda dan para pejabat yang masih punya hati nurani. Mereka yang tidak bisa disuap dan tidak takut diancam demi menggolkan RUU perampasan aset. Kalian adalah pahlawan nyata di masa kini. Saat pejabat lain sibuk memoles citra, kalian sibuk memasang jebakan agar uang rakyat tidak lagi bocor ke kantong para mafia. Teruslah berjuang. Pak, jangan pernah mundur selangkah pun. Kami rakyat kecil mungkin tidak punya jabatan, tapi kami punya doa yang tulus dan dukungan yang bulat di belakang kalian. Kalianlah harapan kami untuk melihat Indonesia di mana kejujuran dihargai, bukan malah dikhianati. Halo, para pencuri berdasi. Bagaimana tidurnya semalam? Masih nyenyak atau sudah mulai keringat dingin membayangkan RUU perampasan aset ini diketok palu? Selama ini kalian merasa paling hebat. Berjalan membusungkan dada dengan jam tangan mewah dan mobil sport yang harganya bisa buat makan satu kecamatan. Kalian bangga pamer kemewahan. Padahal semua itu adalah hasil merampas jatah sekolah anak-anak kami dan jatah berobat orang tua kami. Kalian merasa kebal hukum karena punya tumpukan uang untuk menyuap sana-sini. Tapi ingat, masa foya-foya kalian sudah di ujung tanduk. Sebentar lagi, semua harta gaib yang kalian sembunyikan atas nama supir, asisten, atau kucing kalian akan dilacak sampai ketemu. Siap-siap saja ganti jas mahal kalian dengan rompi oranye, dan ganti rumah mewah kalian dengan sel sempit. Yang paling memuaskan bagi kami bukan melihat kalian di penjara, tapi melihat kalian jatuh miskin sejati. Rasakan bagaimana rasanya bingung mau makan apa besok pagi. Rasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Kami ingin melihat kalian kembali ke titik nol, supaya kalian tahu bahwa uang haram tidak akan pernah membawa berkah, hanya membawa kehinaan di hari tua. Waktunya sudah habis. Selamat menikmati masa-masa terakhir kalian sebagai orang kaya gadungan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana, sudah paham? Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi jangan lupa sambil ngopi, biar lebih rileks. Teman-teman, gimana? Bayangin kalau nanti RUU perampasan aset bisa disahkan. Pasti Indonesia akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena pasti koruptor banyak yang panik nangis darah. Kalau dulu enak banget, udah maling uang banyak di penjara cuma sebentar, terus keluar penjara bisa kaya lagi, nikmatin hartanya lagi sama anak cucunya. Rugi dong kita sebagai rakyat. Tapi kalau sekarang koruptor ketangkep di penjara, lalu dimiskinkan total, terus uangnya bisa masuk ke kas negara lagi. Seperti yang Bapak Prabowo bilang, banyak puskesmas yang akan dibangun dari aset-aset para koruptor yang disita. Kan lumayan kita sebagai rakyat kecil, fasilitas akan jauh lebih baik. Terus ke depannya, kalau lebih banyak aset koruptor yang disita, pasti nggak ada jalan yang rusak, karena pembangunan akan merata. Terus, bidang kesehatan pasti akan jauh lebih baik. Nggak ada lagi nih ibu hamil yang ditolak ke rumah sakit karena nggak punya biaya. Nggak ada lagi pasien sakit yang ditolak ke rumah sakit karena nggak punya BPJS. Karena apa? Karena nanti sudah gratis semua. Bayangin, negara kita itu negara yang sangat kaya. Apapun kita punya. Alamnya bagus, tanahnya subur, lautnya kaya, pertambangannya bagus. Tapi kenapa Indonesia masih banyak rakyatnya yang jauh dari kata sejahtera? Salah satu penyebabnya yaitu koruptor. Sudah jadi rahasia umum. Di sektor apapun ada korupsinya, walaupun kecil. Ini yang bilang orang-orang besar loh. Kita semua tahu sih, di bidang apapun, gak usah saya sebut, bahaya. Bahaya. Teman-teman pasti juga udah tahu. Tapi kalau nanti RUU perampasan aset bisa disahkan,
pasti dan bisa dipastikan akan berkurang lah, minimal berkurang lah. Dan yang berkurang itu yang besar-besar. Bayangin, dari kasus Pertamina aja kerugian negara berapa? Teman-teman pasti sudah tahu. Sampai kemarin tuh di media sosial banyak meme tentang Liga Korupsi Indonesia. Gimana ini? Dan Presiden Prabowo tercinta sering mengingatkan, banyak negara atau kerajaan besar di masa lalu yang hancur karena korupsi. Jangan sampai Indonesia seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, mari dukung channel ini, Tiang Politik. Karena channel ini adalah channel kita bersama, channel rakyat kecil, warga sipil biasa. Tempat kita bersuara, tempat kita curhat, tempat kita ngobrol. Jangan sampai channel ini tumbang. Kalau tumbang, kita nggak bisa ngobrol. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe. Sehat selalu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka! NKRI harga mati.